Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan video yang sebelumnya. Sebelumnya kita sudah sampai di penjelasan tentang topologi yang dipakai ya. Sudah kita coba pahami untuk topologinya atau rincian setiap bagian yang ada di topologi. Selanjutnya sebenarnya kita perlu mengerti dulu tentang lingkungan kerja pada aplikasi yang akan kita pakai untuk mempraktikkan modul ini. Seperti yang dijelaskan juga pada bagian requirements ini, aplikasi yang akan digunakan GNS3 ya. Kemudian kita perlu punya file ini dan VirtualBox. Nah, karena kita perlu menyusun atau menghubungkan banyak perangkat, banyak alat di dalam aplikasi GNS3. Di video ini akan coba saya singgung nanti walaupun tidak terlalu jauh terkait aplikasi dan bagaimana kita mempersiapkan perangkat-perangkat yang perlu ada di topologi ini. Bukan kebetulan ya, ini tadi saya sudah mencoba mempersiapkan perangkat-perangkatnya, tapi masih dalam bentuk terpisah seperti ini. Di sini ada Windows XP, ada 2 buah, meskipun di dalam modulnya dia pakai Windows. Dia nanti Windowsnya cuman ada pakai satu aja. Ada satu buah Windows di sini untuk broadband connectionnya. Sementara kita juga butuh sistem operasi Linux yang akan menjalankan web server. Di sini kita butuh router 2 buah. Jadi mikrotiknya nanti kita perlu pasang 2 buah. Selain yang itu tadi, perangkat-perangkatnya sudah disediakan oleh GNS3. Yang perlu teman-teman perhatikan, ini GNS3 di sini di skill ya. Memang teman-teman harus sambil mencoba juga otak-atik di aplikasi GNS3 ini. Untuk konfigurasi GNS3 yang saya pakai, coba saya tunjukkan. Untuk main server, ini main server, pastikan nanti sudah bisa jalan semua.
bagian server, kemudian di GNS3 VM kita pilih VirtualBox karena menyesuaikan dengan mesin virtualisasi yang sudah ada di komputer kita. Nanti ini tidak perlu kita checklist karena VirtualBox atau mesin-mesin yang kita pakai nanti akan langsung kita jalankan di komputer atau di sistem operasi laptop kita. Nah, ini ada beberapa mesin virtualisasi yang bisa dipakai oleh GNS3. Ada QEMU, VirtualBox, VMware, dan juga yang terbaru itu Docker Container ini. Di sini di VirtualBox saya sudah menambahkan tiga mesin virtual. Ada Debian 8, kemudian Mikrotik, kemudian Windows. Akan saya tunjukkan keterkaitan antara GNS3 dengan VirtualBox-nya ya. Ini ketika kita sudah membuat mesin virtual di VirtualBox ya, seperti ini contohnya. Ada beberapa mesin virtual yang sudah sempat saya pasang di VirtualBox. Nanti di GNS3 kita bisa tinggal memasukkan, misalnya ini kita klik new, kita pilih run this VirtualBox VM on local computer. Nah, di sini kita bisa memilih mesin virtual yang akan kita masukkan ke aplikasi GNS3-nya. Di sini ada beberapa mesin virtual yang bisa saya tambahkan dari yang ada di sini. Nah, di sini kan ada OpenWrt, ada Mikrotik _1, dan ada yang lain-lain ini. Sementara saya akan menunjukkan keterkaitan antara atau bagaimana kita menjalankan file image Mikrotiknya menggunakan mesin VirtualBox. Saya punya CHR. Beberapa versi ya. Ada CHR 6451, CHR 639, CHR 634. Kalau di modul dia pakai yang extension image ini. Cuman saya pakai yang ekstensi yang berbeda, VDI. VDI ini biasanya file harddisk yang dipakai untuk mesin virtualisasi VirtualBox. Di teman-teman juga bisa pakai yang VDI saja. Bisa didapatkan dari halaman web resmi mikrotik.com. mikrotik.com/download ini alamatnya. Nanti teman-teman bisa scroll agak ke bawah di bagian cloud hosted router ini. Yang di VDI image teman-teman bisa pilih yang stable. Sekarang sudah sampai versi 6481. Nanti saya akan gunakan yang sudah saya punya, yang ini saja nanti, CHR 645.1. Coba kita pasang ya di VirtualBox. Kita pilih new. Di sini pilih Linux atau Other. Tipenya Other ya. Versinya
Oh, Linux saja. Linux. Kita pilih order Linux. Order Linux. Saya nyontek mikrotik saya yang lama. Dia pakai 64 bit. Linux, order Linux 64 bit. Kita coba mikrotik CHR 6451. Kita lanjutkan. Memori kita bisa isi kecil saja, misalnya 128. Kita import harddisk yang kita punya. Enam empat lima satu 6451. Nah, kita pilih yang ini, kita create. Nah, kenapa dia besar sekali nih ya, memorinya. Oke, kita coba jalankan atau kita setting dulu. Bagian setting, lihat bagian setting. Nah, kita uncheck yang tidak kita butuhkan. Kita pilih di bagian networknya, kita pilih yang internal network ya. Nah, yang internal network, nanti di advance kita pilih yang PCnet Fast 3. Jadi dia nanti bisa jalan di maksimal 100 Mbps. Kita cek pada kabel connected, begitu pula dengan adapter yang lainnya. Ini kita isi sendiri nanti, kita namai sendiri dengan ETH2 misalnya. Nah, ini kita samakan. ETH3, ETH4. Oke. Masih ada yang perlu disetting dari ini. Oke. Start. Oh ya, saya pakai VirtualBox versi 6.1. Oh, ternyata dia ada kendala error ya. Apa yang error? Order Linux operating systemnya. Ini Linux 26.
Kita bisa coba dulu ubah settingannya. Linux, order Linux. Oke. Start. Semoga bisa berjalan. Masukkan loginnya admin, kemudian password kosong, kita tidak perlu isi. Nah, CHR itu dia nanti license levelnya free kalau nggak salah. Kita coba lihat sistem license print, levelnya free. Kita pastikan interface yang ada, interface Ethernet print, ada 4 interface ya, 1B41 9EBD. Kita coba samakan di sini apakah MAC-nya sama. satu BD. Iya, ternyata emang sama ya. Ini sesuai dengan yang ada di konfigurasi VirtualBox-nya. Kita coba matikan sistem shutdown. Yes. Nah, karena kita sudah punya mikrotik CHR-nya, kita bisa masukin nih di aplikasi GNS3 kita. Saya ulangi dari awal ya. Sini preference, edit preference, kemudian masuk ke VirtualBox VMS. Kita pilih new, run this VirtualBox VM on my local computer. Kita pilih VM yang sudah kita buat barusan, mikrotik CHR 645.1. Kita berikan dia kemampuan biar bisa diklon nanti dari aplikasi GNS-nya. Finish, apply, oke. Nah, sini muncul mikrotik yang barusan kita tambahkan. Coba kita drag ke sini. Kita drag lagi satu. Nah, ini udah muncul. Kita bisa ubah ikonnya ya. Icon dari mana icon? Ubahnya. Icon. Change simbol. Simbol router. Simbol router ya. Ini ya router ya. Play. Oke. Simbol router. Ini router firewall nih. Oke. Kita namai ISP.
kita namai router firewall. Oke, kita sesuaikan dengan topologi yang ada. Ada 3 buah switch yang kita butuhkan. 3 buah switch mana? Switch Ethernet switch. Tiga switch di sini ya. Ini karena Windows kita cuma butuh satu ya. Windows butuh satu saja. Nanti kita butuh 3 VPCS atau 4 VPCS sebenarnya. 4 VPCS. Sudah saya pasang yang satu di sini. Ini kita hapus dulu untuk linknya. Kita namai internet ya. Internet. Kita ganti simbolnya ke server. Server. Oke. Server web. Server web. Debian 8. Oke. Firewall, server, switch. Nah, kita sambungkan dengan kabel server ke router. Apa ini errornya ya? Coba lihat yang servernya. Ini sudah sesuai ya. Kita lihat di router. Nah, ini harusnya ada, kita coba pasang 5. Kita pilih. Play. Atau 4 ya tadi ya, 4 aja, 4 play. Yang ini kita pilih berapa, 2 aja cukup ya, 2. Kita sesuaikan, play. Oke. Kita coba lagi sambungkan. Nah, bisa kan? Kita sambungkan ke switch. Kenapa cepat sekali kliknya ya? Enter, enter 0, enter 1. ISP ke switch. Enter 1 ke enter 0. Enter 2 ke internet.
Windows ke switch, VPCS ke switch. Switch ke router. Kita namai client broadband. PPPoE. Kita samakan ya, geser di sini. Set. Bisa dihilangin kayaknya. Bisa dihilangin ternyata. Ya. Internet. PC 1, PC 2, PC 3, PC 4. Ini tadi pakai Windows XP, coba aku ubah simbolnya. Simbolnya pakai yang ini. Client. Selanjutnya kita bisa lanjut ke lihat lagi di modulnya ya. Modulnya. Karena kita sudah bisa melanjutkan, kita coba lanjutkan ke bagian konfigurasi. Ini sebenarnya teman-teman bisa tidak perlu untuk menyambungkan setiap perangkatnya dulu, tapi bisa untuk menyicil mengkonfigurasi. Tapi ya kita coba ikuti yang sudah kita terlanjur buat ini ya. Mulai dari ISP berarti kita nyalakan alatnya. Nah, udah nyala belum dia? ISP ini. Oh, nah, nyala. Udah berapa menit kita ini? Sudah setengah jam ya. Admin kosong. Kita lihat gimana settingnya. ISP mana tadi ini, kita geser dulu ke sini nih.
ISP dia menghubungkan bagian ISP ya, bagian ISP. Dia menghubungkan dua buah jaringan ke cloud dan ke PPPoE nya. Jadi kita perlu settingan yang seperti ini nih, dua buah Ethernet, kita pasang IP, satu untuk ke arah cloud, satu untuk ke arah PPPoE. Jadi dia yang ke arah cloud IP-nya 103.0.0.2 ya di sini. Sementara yang untuk network PPOE dia 10.0.0.1. Jadi konfigurasinya di modul seperti ini. Config Ether 1. Ether 1 dia berarti terhubung ke cloud ya. IP-nya sekian. Nah, untuk Ether 2 dia terhubung ke PPOE network, IP-nya sekian. Kita coba ikuti ya. Oh ya, kita coba ubah dulu identitinya biar enak dilihat. Sistem identity set name router ISP. Nah, interface Ethernet print. Oh ini perintahnya bisa kita singkat sebenarnya. Interface INT, kemudian ETH untuk Ethernet, PR untuk print. Nah, ini yang terhubung ada dua ya, Ether 1 dan Ether 2 yang terpakai. Kita lihat di GNS nya untuk kita memunculkan label interface nya. Nah, kita bisa lihat dari view, kemudian show head interface label ini. Ini berarti Ethernet 1 ya. Ethernet 1 untuk IP ke arah cloud. IP IP address set address IP address add address. Karena IP yang saya gunakan berbeda dari modul, maka saya menyesuaikan dengan IP yang saya pakai ya. 16 atau gini aja, 255 255 255. Oh nggak bisa, 16 kemudian interface Ether 1. Kita bisa memunculkan perintah sebelumnya dengan menggunakan tombol panah di keyboard komputer.
kemudian kita pasang IP address untuk ke arah PPPoE, jaringan PPPoE nya kita samakan dengan yang ada di modul ya, 10.0.0.1/23 interface ether 2. Kemudian kita setting DNS, IP DNS static at name sama dengan www.google.com, address 10.0.0.1. Kita coba lihat konfigurasi DNS nya. IP DNS static print. Nah, ini nanti fungsinya ketika kita mencoba untuk ping ke Google, maka kita diarahkan ke IP yang sudah dipasang, sudah kita tentukan di DNS statik di router ISP nya. Jadi kita langsung kita arahkan ke IP 10.0.1 atau IP dari ether 2 router ISP ini. Nah, kita coba lihat IP address yang sudah terpasang tadi ya, IP address print. Nah, nanti ketika kita ping ke Google maka akan mengarah langsung ke IP ether 2 router yang ini ya, ping www.google.com. Nah, seperti itu. Oke teman-teman, videonya saya potong dulu, nanti kita lanjutkan di video selanjutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.